dari Alana Yusri dan rekan-rekan saya Salsabila Aulia Putri, dan saya Putri Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi etika di era digital. Selamat menyaksikan. Jadi materi yang kami akan sampaikan yaitu materi mengenai etika di era digital. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu tentang apa itu etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan menurut Ahmad Rahawi tahun 2014. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sementara moralitas menurut KBBI adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Nah, selanjutnya, mengapa sih penting menerapkan etika di era digital? Yang pertama itu untuk membangun kepercayaan. Nah, yang dimaksud untuk membangun kepercayaan ini, misalkan kita punya branding sosial di sosial media ya, ataupun misalkan kita mempunyai sebuah platform besar di sosial media. Dengan kita memiliki etika yang bagus di sosial media, di dunia maya, kita bisa membangun kepercayaan dari para customer ataupun orang-orang yang berkunjung ke platform kita. Jadi kita udah terpercaya menjadi, mungkin kalau kita mempunyai usaha online, customer bisa mempercayai kita, ataupun ketika kita mempunyai usaha-usaha yang lainnya, ataupun ketika membranding diri kita menjadi sesuatu yang misalkan profesi ataupun sesuatu yang lain gitu. Nah, yang kedua itu mengurangi konflik di dunia maya. Yang dimaksud konflik di dunia maya ini, misalkan kalau misalkan kita mempunyai etika yang jelek, itu kan kita banyak fenomena sekarang seperti bertengkar di sosial media ya, berbalas-balasan komentar-komentar yang buruk, menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain, yang mana itu sangat-sangat buruk untuk menjadi budaya, ataupun kalau itu terus-terusan terjadi di sosial media, khususnya di kalangan sosial media di Indonesia ini ya. Jadi ketika kita mempunyai etika yang baik, maka konflik di dunia maya ini bisa berkurang atau bahkan hilang, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada poin ketiga, yaitu mendukung kolaborasi dan komunitas positif. Jadi dengan kita punya etika yang baik, kita pasti pas kita kerjasama itu, kerjasama yang kita jalani itu bakalan lebih produktif, efektif, dan juga kita bakalan saling menghargai antar sesama anggota. Nah, dengan kolaborasi yang mendukung kayak gitu, yang produktif, efektif, dan saling menghargai, tujuan bersama yang kita mau capai itu pasti bakalan tercapainya lebih efisien dan cepat. Yang keempat ada memenuhi tanggung jawab sosial. Jadi, dengan kita menerapkan etika yang baik, orang-orang tuh bakalan percaya sama kita. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang orang lain emban kepada kita. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu mencegah penyalahgunaan teknologi. Jika kita menggunakan teknologi secara tidak etis, maka sering terjadi penyalahgunaan privasi. Jadi seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan tindakan-tindakan ilegal lainnya yang menyebabkan teknologi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam yaitu melindungi privasi dan data pribadi. Data pribadi di era digital ini, data pribadi sangat rentan disalahgunakan. Nah, jika kita memiliki etika digital, maka kita dapat menjaga privasi dari data pribadi kita sendiri. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu mengurangi dampak negatif dari teknologi. Jika kita memiliki etika digital, maka dapat meminimalisasi efek buruk dari teknologi, seperti penyalahgunaan media sosial, misinformasi, dan polarisasi opini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, menjaga kredibilitas dan reputasi. Jadi kalau misalkan kita punya etika yang baik, kita melakukan tindakan yang etis, itu pasti reputasi sama kredibilitas kita itu bakalan dicap orang baik gitu. Jadi kita nggak merusak reputasi kita sendiri kalau misalkan kita ngelakuin etika yang buruk. Baik, selanjutnya yaitu adalah tantangan dan etika yang perlu diterapkan di berbagai aspek pada saat
era digital ini. Nah, yang pertama itu adalah aspek privasi dan perlindungan data. Untuk tantangannya itu penyalahgunaan data pribadi seperti phishing atau pencurian identitas. Yang kedua itu ada kebocoran data oleh platform digital. Yang ketiga itu ada penggunaan data tanpa izin oleh perusahaan atau individu. Nah, etika yang perlu diterapkan itu adalah tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Yang kedua itu membaca dan memahami kebijakan privasi platform digital. Yang ketiga menggunakan teknologi perlindungan data seperti enkripsi. Baik, aspek selanjutnya yaitu adalah aspek hoax dan misinformasi. Nah, tantangannya itu adalah ada penyebaran berita palsu yang dapat menyebabkan keresahan. Pastinya karena kalau misalkan berita palsu itu jatuhnya seperti fitnah ya. Yang kedua itu kurangnya kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi. Nah, jadi di sini masyarakat itu masih belum bisa untuk bukan belum bisa tapi kurang bisa untuk menyaring mana informasi yang benar dan informasi yang hoax atau palsu. Yang ketiga itu dampak buruknya pada reputasi individu atau organisasi. Seperti yang saya bilang di yang poin pertama yaitu penyebaran berita palsu atau fitnah yang misalkan mengenai individu atau organisasi pastinya akan memperburuk reputasi dari individu atau organisasi tersebut. Nah, etika yang perlu diterapkan itu adalah verifikasi informasi sebelum dibagikan. Jadi kita harus mengecek beberapa kali dan memastikan bahwa informasi yang akan kita bagikan itu adalah benar sesuai fakta dan tidak fitnah dan tidak membuat suatu pihak itu menjadi buruk reputasinya karena kita menyebarkan berita yang tidak benar. Yang kedua itu adalah menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Kita harus pastikan sumber informasi yang kita dapatkan itu adalah terpercaya. Misalkan ketika kita ingin membaca berita-berita mengenai perkembangan yang terjadi politik ataupun di bidang lainnya, kita jangan asal termakan oleh oknum-oknum penyebar berita yang hoax atau tidak benar. Yang ketiga itu adalah tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Ini kurang lebih sama dengan poin pertama. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa informasi yang kita sebarkan itu adalah informasi yang valid dan faktual. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek yang ketiga yaitu cyberbullying dan ujaran kebencian atau hate speech. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi dari cyberbullying ini misalnya itu adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal yang kalau misalkan kayak kita ngejek seseorang pakai kata-kata dengan hinaan sampai dia tersinggung, terus juga ada ancaman yang dimana misalnya kita ngancam seseorang untuk melakukan hal yang kita inginkan. Terus ada penghinaan di dunia maya. Jadi kalau misalkan kita menghina seseorang, menghujat seseorang di sosial media, entah itu kita menghinanya cara berpakaian dia, cara ngomong dia, dan sebagainya. Terus ada tantangan yang kedua yaitu ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, atau gender. Di Indonesia yang mencakupi banyak banget bahasa, banyak banget ras, agama, dan lain-lainnya, itu pasti ada aja yang merasa dirinya paling benar, agamanya paling benar, rasnya paling benar, gendernya paling benar. Kayak banyak orang yang berpikir kalau misalkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan segala macam, itu masuk ke dalam ujian kebencian dari si gender tadi. Nah, terus yang ketiga itu ada dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Kalau misalkan orang yang kena bully, itu pasti psikologisnya kena, mentalnya kena, jiwanya bakalan terganggu, bahkan bisa sampai orang tersebut yang kena bully itu dia bisa bunuh diri atau semacamnya. Nah, etika-etika yang bisa kita terapkan dari tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi itu adalah berkomunikasi secara sopan dan menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu kita harus bisa menghargai ras, menghargai suku, menghargai bahasa yang ada. Karena kita hidup berdampingan, kita hidup secara sosial, dan komunikasi kita pun kita harus sopan, baik itu entah dia yang lebih tua, entah dia yang lebih muda, dan kita semuanya sama rata dan kita harus berkomunikasi dengan sopan santun dan lembut. Yang kedua itu ada tidak memposting atau membagikan konten kebencian. Jadi misalkan ada orang ribut-ribut dan kita bukannya malah memvideokan terus menyebarkannya ke sosial media biar orang-orang tahu nih kalau misalkan itu lagi ribut sampai-sampai dia bisa dihina sama warga sekitarnya. Seharusnya yang kita lakukan itu adalah merelainya. Nah, yang ketiga itu ada mendukung kampanye anti cyberbullying dan hate speech.
pastinya kita harus kayak mengedukasi semua orang kalau misalkan cyberbullying ini tidak benar dan tidak beretika pastinya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu etika dalam penggunaan artificial intelligence atau AI. Nah, tantangan-tantangan yang ada itu diskriminasi algoritma yang tidak adil. Yang saya jelaskan tadi kayak kalau misalkan kita punya ras, kita punya suku, kita punya bahasa yang berbeda-beda, otomatis diskriminasi itu pasti bakalan ada. Bahkan bisa ke sosial media, bahkan utamanya itu ada di sosial media. Kita bisa menghina seseorang dari cuma ngetik-ngetik doang. Terus yang kedua itu adalah penyalahgunaan AI untuk deepfake atau manipulasi informasi. Jadi AI ini benar-benar berguna banget untuk manusia, tapi AI ini bisa aja disalahgunakan. Jadi kayak bisa aja kita misalkan nih orang yang bisa mimik mukanya itu bisa diubah-ubah, terus orang yang fotonya diam itu jadi bisa bergerak, mulutnya itu jadi bisa bergerak, terus kita bisa manipulasi suara, kita bisa mirip suara presiden atau presiden bisa mirip suara kita. Nah, itu adalah bentuk dari penyalahgunaan AI tersebut. Yang ketiga adalah hilangnya pekerjaan manusia akibat otomatisasi. Jadi teknologi itu benar-benar berguna banget untuk memudahkan manusia, tapi kalau misalkan si teknologi itu sampai bisa ngambil pekerjaan manusia, itu berakibat fatal banget. Berarti kita nggak bisa menerapkan etika dalam si AI tadi, karena semuanya itu harus seimbang antara pekerjaan manusia dan teknologi yang untuk memudahkan kita. Terus, nah etika-etika yang bisa kita terapkan dari tantangan-tantangan tadi itu adalah yang pertama, mengembangkan AI yang transparan dan adil. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, antara pekerjaan manusia sama AI itu harus adil. Jadi AI itu memudahkan kita, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengganti pekerjaan manusia. Jangan sampai semuanya itu harus robot, semuanya itu harus teknologi gitu loh. Terus yang kedua ada menghindari penggunaan AI untuk tujuan ilegal atau tidak etis. AI bisa menyebabkan kematian bagi seseorang kalau misalkan kita ngebuat si AI itu ngelakuin hal-hal yang di luar moral atau melakukan hal yang tidak senonoh gitu loh. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan perhatian pada dampak sosial AI. Ini sama kayak poin yang ketiga, poin yang terakhir, tapi yang di aspek ketiga tadi, kita harus mengedukasi masyarakat kalau misalkan AI itu memang untuk memudahkan manusia, memudahkan pekerjaan manusia, tapi kita juga harus meminimalisir penggunaan AI, jangan sampai kita bergantung pada AI. Nah, untuk aspek kelima yaitu aspek literasi digital dan etika pengguna internet. Untuk tantangannya, yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak produktif. Bagaimana tujuan yang tidak produktif itu? Nah, itu masyarakat yang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak penting, seperti anak-anak sekarang sering bermain game online yang terlalu lama sehingga meninggalkan tugas-tugas mereka, kan itu tidak produktif. Nah, yang ketiga itu kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban digital. Untuk etika yang perlu diterapkan, yang pertama, meningkatkan literasi digital melalui pendidikan. Yang kedua, menggunakan teknologi secara bijak untuk hal yang positif, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang tantangan yang tidak produktif tadi. Yang ketiga, menyadari dan mematuhi aturan hukum di dunia digital. Jadi, kita sebagai pengguna teknologi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika kita melanggar aturan yang telah ditetapkan, biasanya kita akan di-ban untuk beberapa waktu tertentu. Aspek yang keenam yaitu aspek keamanan siber dan etika dalam dunia maya. Untuk tantangannya yaitu yang pertama, serangan siber seperti malware, ransomware, atau hacking. Nah, untuk lingkungan pribadi kita, lingkungan sekitar kita yang sering kita dengar kejadiannya yaitu adalah hacking. Hacking itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan maksud tujuan tertentu yang mengarah pada kejahatannya.
Selanjutnya yang kedua yaitu penyalahgunaan perangkat untuk tindakan kriminal. Nah, dengan hacking yang saya jelaskan sebelumnya, itu bisa jadi digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Yang ketiga, ketidakmampuan individu untuk menjaga keamanan akun. Kita sebagai individu harus menjaga keamanan akun kita untuk menjaga informasi pribadi kita, karena biasanya di akun mencakup informasi-informasi pribadi kita. Etika yang diterapkan, yang pertama yaitu tidak meretas atau menyusup sistem orang lain. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor, yaitu untuk menjaga informasi pribadi kita. Yang ketiga, melaporkan tindakan ilegal di dunia maya kepada pihak yang berwajib. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu aspek etika digital dalam dunia pendidikan. Tantangannya yang pertama, plagiarisme dalam karya akademik. Ini sering kali terjadi di kalangan siswa atau mahasiswa saat ini, di mana mereka malas untuk berpikir sehingga mencari karya-karya dari orang-orang sebelumnya yang langsung di copy paste, tidak di parafrase tersebut. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada teknologi tanpa pemahaman konsep. Yang ketiga, penyalahgunaan perangkat digital selama pembelajaran. Etika yang perlu diterapkan yaitu yang pertama, mengutip sumber dengan benar untuk mencegah plagiarisme. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti belajar. Jadi dengan teknologi kita itu harus gunakan sebagai alat bantu belajar. Bagaimana alat bantu belajar tersebut? Jadi dengan teknologi kita harus mencari tambahan-tambahan materi atau penjelasan-penjelasan yang belum kita pahami selama di kelas dengan teknologi tersebut. Yang ketiga, menggunakan perangkat digital secara bertanggung jawab dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lupa lagi lah.